Hai. Hai. Chandrin ya, Chandrin ya. Chandrin. Nadine, maaf. Gak apa-apa, lucu lagi. Halo Hai. Dimas, salam kenal. Saya Dave. Hai Dimas. Kamu harus naikkan dikit kalau kepalamu Oh, iya. ketutupan. Oh, Dimas yang di belakang, gue yang naik-naik begitu mau cari lihat. How are you guys doing this Saturday? Very good, very Good. good. Thank you. Gimana Nih ya. sehat semua? Sehat, senang sekali. Aku mau kasih tahu teman-teman Bazar kalau Nadine ini termasuk salah satu selebriti yang ada di cover Bazar yang paling baru edisi bulan Juni. Kita merayakan lingkungan hidup plus anniversary Bazar Indonesia. So I have to congratulate you on the beautiful cover. Thank you supportnya Bazar Indonesia. Kita semuanya sama-sama deh berjalan. Karena nggak bisa gue sendiri kan. Tapi thank you loh, it's an honor loh. Nadine, itu tuh fotonya virtual shoot ya? Kayak apa sih yang namanya virtual shoot itu? Cerita dong dikit boleh nggak? Rempong sih, jadi kayak kita pertama cari lokasinya dulu kan, tapi udah briefing dulu. Nah, jadi kayak cari lokasi, habis itu ya udah Anton ngarahin. Iya, pengalaman baru lah ya, minimal ngerasain virtual shoot ya kan? Nah, ini menarik karena ternyata pada saat virtual shoot itu Nadine sama Dimas merayakan anniversary kedua pernikahan kalian, betul nggak? Iya, bener banget. Jadi pas aku lagi photoshoot tuh tanggal 5 Mei. Itu aneh banget ya. Itu sampai gue tuh ngomong sama Anton, Ton, gila ya, kan Anton yang mendokumentasi semua wedding kita tanggal 5 Mei itu. Kok bisa-bisanya di tanggal yang sama, 5 Mei, kita ketemu lagi di virtual, terus bisa lo juga gitu yang moto, itu aneh banget loh. Itu bless banget sih. Itu kayaknya udah alam berbicara dan menyatukan ya. Iya loh, sih tanggal 5 Mei juga kayak, Ton kok bisa sih Ton? Gue juga nggak tahu, bisa pas banget. Nih ya, ini pertanyaan buat Nadine sama Dimas sebagai couple. Apa yang kalian rasa berbeda dari diri kalian saat ini, 2 tahun sudah menjalin hubungan sebagai suami istri dibandingkan ketika pertama kali waktu baru mulai? Coba, kita mau dengar suaranya Dimas dulu deh. Dari gue nih. Oh jadi Iya dong. Awal nikah sama setelah 2 tahun nikah bedanya apa gitu? Ya. Bedanya apa ya? Bedanya jadi semakin solid sih pastinya ya. Waktu awal nikah mungkin kita masih ada ego masing-masing. Tapi kalau sekarang kita udah semakin kompak, udah semakin solid, udah semakin tahu satu sama lain. Jadi perbedaannya kita semakin lebih nggak perlu menjelaskan tapi udah mengerti satu sama lain, itu sih palingnya, lebih mengenal lebih dalam lah. Okay. Sama sisanya apa ya bedanya ya? Gak ada sih, nggak ada bedanya. Sisanya sama, kita masih sama-sama menjalani hobi kita dan masih support satu sama lain sih hobinya, itu sih enaknya. Oke. Terus kan karena juga belum punya anak kan, jadi kayak ngekos bareng, bagi tugas bareng, ya lucu sih jadinya, lucu banget. Karena kan kita juga pacarannya singkat banget ya, nggak nyampe 2 tahun ya, berapa ya, 9 bulan doang, 9 bulan, terus total 1 tahun dihitung sama weddingnya. Jadi kayak semua berjalan dengan cepat semuanya, tapi semua kayak dipermudah. Karena kita cukup panjang dari siraman, kemudian dari Butan, kemudian dari Lombok, kemudian di Jakarta. Jadi panjang ritual ya. Kita bagi-bagi. Aku kan lihat ya, sama seperti teman-teman Bazar, video YouTube-nya Nadine sama Dimas saat melangsungkan pernikahan akad di Butan ya. Itu kan di situ we have always know Butan. Iya, sama-sama dong. Butan kan seperti kata Dimas di video itu dikenal sebagai one of the happiest place. Aku belum pernah ke Butan. Menurut Nadine sama Dimas yang udah lihat langsung, kenapa sih tempat itu bisa dibilang the happiest place on earth? Kenapa Jasa? Kalau menurut pandangan kita ya, jadi di Butan itu semua tuh
dibuat setara oleh kerajaan mereka. Jadi mereka membuat secara ekonomi, secara kesejahteraan, secara sosialisasi mereka tuh dibikin setara semuanya. Dan menurut kita warga di sana semua merasa nggak adanya perbedaan. Mereka semua di treat dengan harus memakai salah satu contohnya pakaian adat mereka. Itu menurut kita udah salah satu kesetaraan. Jadi di sana nggak ada kesenjangan sosial. Mereka di sana juga hidup menyatu dengan alam. Mereka di sana bersahabatan sekali dengan namanya pepohonan, binatang. Dan kita bisa melihat juga di sana bahwa semua binatang bisa hidup selayaknya manusia gitu. Jadi kayak kenapa dibilang happy? Karena ya semua makhluk hidup di sana bisa hidup dengan happy gitu, tenang gitu, nggak ada gangguan, nggak ada kesenjangan, nggak ada namanya anjing nggak boleh masuk ke dalam rumah, itu nggak ada gitu, nggak ada binatang yang nggak boleh. Ini khusus manusia, ini binatang itu nggak ada, semua sama di situ. Jadi kita bisa melihat sendiri bahwa di sana emang nggak ada namanya perbedaan. Sana semua hidup dianggap sama derajatnya. Itu sih. Hidup berjalan harmonis karena semua di-treat dan mendapatkan respect yang sama gitu ya, Dim ya? Ya, betul. Kalau Dave. oh gitu. Sebelum kawin. Iya. Iya. Salah. Jadi kita bisa dibilang gambling juga, tapi kita percaya itu salah satu tempat yang pasti mendukung kita karena kita juga kita niat baik kok, kita ingin menikah dengan tenang dan kita percayakan semuanya ke tour guide kita. Dia juga belum pernah melangsungkan pernikahan di sana, jadi kita semua amazed gitu, dan keluarga pun juga belum pernah ke sana, dan memang kita tujuannya mau ke sana juga sekalian ngajak keluarga jalan-jalan. Dan yang paling gokilnya sih H-1 kita ajak trekking ke Tiger Nest kurang lebih 10 kilo. Jadi pas hari hanya badan kok pegel-pegel ya. Tapi mungkin karena pegel udah nggak terlalu gugup-gugup banget nggak? Iya apa nggak? Ya, gugup sih gua. Gugup sih. Yang lebih gugup tuh sebetulnya adalah kita yang menyaksikan dan menikmati perjalanan rumah tangga dan kehidupan Nadine sama Dimas. Karena aku boleh bilang kalian tuh nggak basa-basi banget membagi perjalanan kehidupan kalian dengan begitu terbukanya. Iya kan ya, Nadine sama Dimas ya? Iya, jadi kita memang sharing. Emang sih awal-awal kan kayak kesannya kok nggak ada kabar, tiba-tiba udah langsung nikah gitu. Tapi sebenarnya kita punya maksud gitu. Kenapa kita nggak dikit-dikit langkah pertama kita langsung kasih tahu gitu. Terus langkah berikutnya setiap kali ada updatean kita kasih tahu. Kita nggak seperti itu. Jadi kita setelah udah mengemasnya dengan rapi dan kita percayakan semuanya ke Anton juga dari Third Eye, baru kita share. Dan kita akan, kalau ada pertanyaan kita pun juga kasih tahu juga kalau memang itu memang porsinya untuk diberitahukan gitu. Jadi memang sebuah privasi kan kita harus jaga dengan baik. Nah, memang tidak perlu semuanya kita berikan, tapi memang ada yang di-share biar bisa sama-sama belajar juga. Kita juga introspeksi diri juga, dan juga mungkin ada yang punya pengalaman sama kayak kita atau mau nikah di Butan, ya kita bisa sharing juga, nggak ada masalah kok gitu. Jadi ya ada momennya lah gitu. Tapi kita nggak mau menutup-nutupi karena ini kan berita bahagia ya gitu. Pernikahan itu kan sebuah proses, jadi kayak oke, kita mau fokus ngerjainnya, makanya kita nggak dikit-dikit kita update gitu, enggak gitu. Ya, betul. Menikmati apa yang ada di depan mata ya, daripada cuma sibuk ngeliatin apa yang mesti diposting begitu ya, atau merekam gitu. Aku juga pengen ngebahas ini dong, Nadine sama Dimas. Kalian kan begitu terbuka mengenai bahwa rumah tangga kalian itu dilakukan dalam perbedaan. Dan background itu kan nggak banyak ya anak muda di kita nih yang mau seterbuka kalian. Alasannya dibalik itu apa sih, Nadine, Dimas? Kenapa begitu berani, begitu terbuka? Hebat loh. Sebenarnya kita pengen bisa sharing kepada kepada teman-teman juga bahwa kita semua sebenarnya sama. Kita memiliki kepercayaan yang sama sebenarnya. Cuman caranya aja yang berbeda-beda. Kebetulan saya punya cara sendiri, Nadine punya cara sendiri.
tapi kita berdua saling menghargai itu dan kita saling menghormati itu, dan kita yakin di mata yang maha kuasa kita semua sama. Karena kalau misalkan memang itu menjadi penghalang, kenapa perjalanan kita dipermudah? Itu pertanyaan kita juga gitu. Kalau misalkan memang kita bukan selayaknya seharusnya bersama, mungkin kita akan dikasih path yang berbeda gitu. Tapi jalur kita ternyata malah dikerucutkan semuanya dan dipermudah semuanya. Itu yang menurut kita yang tadinya apakah ini salah, apakah ini betul, tapi ternyata semua punya jalan sendiri sih. Dan kita yakin bahwa selama kita punya yang namanya faith dan kita percaya dengan satu tujuan, pasti akan diperlancar semuanya. Selama itu adalah jalannya dirinya itu sih. Jadi Ya. kita Aduh, juga kalau kita bisa menjalani ini, tapi ternyata kita bisa. Jadi kita juga pengen sharing sama teman-teman bahwa nggak ada sesuatu yang nggak mungkin gitu. Semua bisa terjadi. Iya Oke. sih. Waduh, itu bagus banget tuh ya. Kalau memang bukan jalannya Tuhan, kenapa Tuhan pertemukan dan semua dibukakan jalan begitu ya? As if Ya. memang sudah waktunya dan sudah kehendaknya begitu ya, Dim ya? Betul, Iya. betul. Yang aku juga pengen tahu, kan pasti kalau untuk couple gitu ya, hambatan terbesar adalah juga untuk minta izin dan cerita ke orang tua. Nah, Nadine sama Dimas, apakah mengalami hambatan itu atau gampang aja untuk cerita dan minta izin kepada orang tua? Awalnya Pasti ya. ya awalnya juga ada Oh ya? pertanyaan besar sih sama keluarga kita berdua gitu. Kenapa kalian mau cari jalan yang ribet banget gitu? Kayaknya itu titik temunya susah gitu. Dari pihak aku sama dari pihaknya Dimas sama dua-duanya mempertanyakan, kalian yakin ini kayaknya berliku-likunya tuh tajam banget gitu, ekstrim. Tapi nggak tahu ya, ada kalau aku sih dari hati kecilku kayak ada sesuatu yang bilang udah jalan karena memang aku percaya setiap langkah itu aku selalu serahkan kepada Tuhan. Aku tanyakan ulang, aku minta bimbingan gitu. Kalau memang ini jalannya tolong dipermudah. Setiap kali aku minta itu ditemukan titik terang. Begitu juga pada saat kita pertama kali pertemuan keluarga juga, kita juga awali dengan doa, dan kita juga minta petunjuk sama orang tua kita, karena memang mereka yang lebih dulu kan menjalani bahtera rumah tangga. Rumah tangga. Ya, ya. Dari yang pertama kali orang tua bilang, dan ada di video juga sih, ya, mamanya Dimas selalu bilang, yang menyatukan kita berdua adalah sebuah perbedaan itu. Jadi ingat, tidak mungkin tidak ada kerikil di dalam bahtera pernikahan ini. Jadi kayak kalian harus ingat selalu gitu. Dan bener yang kata Dimas ya, Tuhan kita sama gitu, tapi metodenya aja, packagingnya aja berbeda ya. Dan akhirnya dengan kita komunikasi, kita kasih tahu pikiran kita seperti apa, akhirnya mereka support. Ya namanya orang tua ya, pasti Kita jaga. anak pengen anaknya bahagia pastinya kan. Iya dong. Dan begitu mereka melihat kita bahagia, pasti mereka juga akan, oh inilah mungkin this is it gitu lah istilahnya, kayak ya udah mereka bahagia, mereka bisa bersama, ya kenapa kita menghalangi mereka gitu. Dan alhamdulillah orang tua kita support, dan orang tua kita saling mengingatkan malah justru ya. Kalau kita lupa ibadah malah kita yang dimarahin. Kayaknya ya orang tuanya Dimas sama orang tuanya Nadine tuh idaman banget dan bisa jadi contoh. Aku inget di video pernikahan kalian, nyokapnya Nadine kalau nggak salah itu ya yang bilang, jangan ada air mata, senang-senang terus dalam hidup. Oh my God, aku denger itu sambil cuci piring. Aduh tante, go for you. Ya lucu gitu ya cara ngomongnya. Terus aku juga nggak nyangka sih mama akan ngomong kayak gitu. Terus dengan ada demonya gitu, air mata. Terus dia berikutnya tuh ketawa gitu. So cute, so cute. Terakhir mengenai kehidupan kalian yang berbeda ini, apa yang kalian pelajari dari harmonisasi perbedaan background dalam rumah tangga Dimas sama Nadine ini? Yang kita pelajari, Hmm. banyak sih, kita belajar banyak banget, terutama mulai dari kebiasaan pasti ya. Saya punya kebiasaan sendiri, Nadine punya kebiasaan sendiri. Saya punya waktu di mana saya harus beribadah. Nadine pun juga punya waktu sendiri untuk beribadah. Tapi kita saling mengingatkan satu sama lain untuk saling menjalankan ibadah kita masing-masing. Dan kita punya kebiasaan yang dimana
kita coba beribadah menurut kita berdoa bersama gitu, kayak biasanya kalau saat kita berdoa bersama, saya mengucapkan dengan doa saya, lalu berikutnya Nadine juga mengucapkan doa dengan caranya Nadine. Dan yang kayak begitu tuh yang kita nggak bisa dapatkan gitu. Kayak ini unik, ini sesuatu yang mungkin orang melihatnya agak aneh, tapi kita menjalani itu kita bahagia karena kita merasa bahwa kita punya banyak cara untuk bersyukur gitu. Itu sih yang paling kerasa buat saya. Nggak tahu kalau kamu apa? Iya, karena memang kalau gimana ya, kalau dijelaskan itu rada sulit sih. Emang harus orang tuh mengerti arti namanya itu toleransi, karena batas toleransi tiap orang beda-beda, dan Betul. kita udah membuat keputusan dalam perbedaan dengan dua keyakinan, artinya toleransinya pun juga bukan hanya diucapkan tapi benar-benar dirasakan. Begitu juga, bukan hanya kita menjalani agama kita aja, tapi aku tetap harus ingetin Dimas juga, kalau aku juga kalau ingat sholat Jumat, begitu juga Dimas hari Minggu ingat loh gereja gitu. Jadi menurutku kalian harus tahu sendiri nih toleransinya sampai sejauh apa gitu. Tapi kalau memang kalian berpikir itu nggak bisa dilakukan, ya coba pikir 2 kali lagi untuk ke step berikutnya kalau memang mau ada ya menjalankan sebuah perbedaan itu dalam pernikahan. Jadi ya big step, tapi tiap orang kan beda-beda juga jalannya. Ada yang seagama, ada yang berdua agama, ada yang mungkin beda-beda lah, karakter dua orang menjadi satu tuh beda-beda. Nah, kalian ini kayak kita nih apa gitu, aku tuh apa, Dimas apa, teman-teman yang lainnya kalau mau nikah tuh apa. Jadi harus tahu dulu baru ke step berikutnya. Yes, itu sebabnya banyak yang bilang yang di kolom komentar tuh meninggalkan komen, Nadine sama Dimas itu banyak menjadi inspirasi untuk pasangan muda nih ya. Yes, Ada papa. amin. Masa? Oh, Pak, itu berarti tadi. Jam dari resort, dia nongol. Aduh, kita liatin apa-apa. Wow. Om, anak-anaknya hebat-hebat nih. Nih ya, karena kebetulan saya kenal Nadine terlebih dahulu dibandingkan Dimas. Kalau aku tuh tahu, yes, aku kan kenal Nadine terlebih dahulu. Jadi aku memang tahu kalau Nadine dari dulu sangat concern dan punya perhatian terhadap lingkungan hidup. Kalau Dimas, ketularan Nadine atau memang dari dulu punya passion yang sama juga, Dim? Kalau aku jujur, aku hobinya main sebenarnya. Aku hobinya main, sedangkan Nadine hobinya beberes. Jadi banyak hal yang sering dia nggak omongin, tapi diatur sama dia. Ini dong, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, harus ini. Naluri ya, naluri. Mungkin emang itulah jiwa perempuan ya. Perempuan. Atau jiwa Nadine lah gitu. Terus sedangkan kayak saya jujur saya suka main, saya suka alam, tapi saya nggak sekonsern Nadine sebagaimana dia, kayak dia memerhatikan dari kayak contohnya deh, tanaman kita ada yang busuk, gue nggak tahu kalau itu busuk sebenarnya. Tiba-tiba sama Nadine, aku harus beli ini, aku harus beli itu, aku harus ngurusin ini. Apa bedanya sih kita punya gitu, kita punya vitamin tumbuhan gitu, yang which is menurut saya itu sama aja, tapi ternyata menurut Nadine nggak, itu beda. Itu harus butuh ini, dia butuh ini, butuh ini. Oh oke. Kan akar, batang, daun beda-beda kebutuhannya. Oke, peace, atur Din, atur. Jadi gue kayak kalau itu memang itu jalanin Nadine dan biarin dia fokus di situ. Kalau kita, bukan kita sih, saya lebih tepatnya, saya hanya support dia. Oke, lo jalanin, sama gue gangguin. Biasanya dia beli apa, gue biarin, gue ngapain, gue suka ngerecokin, gitu-gitu aja. Ya, kalau untuk keadaan rumah, apalagi di rumah aja ini, jadi kita lebih peduli sama di sekitar kita yang paling deket ya, tanaman, terus kita punya ikan cupang, terus kita juga kawinin, terus rumah juga lebih tertata, di mana selayaknya barang-barang ini harus berada di mana gitu. Terkadang kan kita suka asal taruh aja, terus udah ada kesibukan yang lain lupa gitu. Jadi kita lebih apa ya, lingkup terdekat kita coba tata lebih baik lagi. Nah,
Kalau untuk kegiatanku, yang mana aku juga punya yayasan namanya Sea Soldier, udah Yes. jalan 5 tahun, terus kita punya 14 kota, amin, semakin berkembang terus. Nah, itu banyak kegiatan, kalau sebelum COVID, outdoor activities-nya tinggi banget. Tapi kan kalau sekarang, jadi kita bicara lewat sosial media. Oh, sama Terkadang, ini. apa tuh? Bedanya gini, kalau Nadine concern dengan tumbuh-tumbuhan gitu. Kalau sedangkan gue tuh pencinta binatang. Gue suka banget binatang. Nah, kita bertolak belakang. Gue dari kecil memelihara binatang beraneka ragam. Dari reptil, anjing, burung, ayam, semua gue pelihara gitu. Nah, sedangkan di sini, gue mau melihara binatang ini, sama Nadine nggak boleh. Binatang itu harus hidup di alam bebas. Sedangkan gue binatang nih. Gimana nih? Gue punya anjing nggak bisa gue bawa. Gue punya reptil nggak bisa gue bawa. Jadi banyak yang bertolak belakang. Akhirnya kita buat kesepakatan, oke, kita pelihara Jepang. Hanya boleh dipelihara di rumah ini. Jalan kan, Dave? Iya. Apa yang jangkangnya. Nah, kalau ikan cupang, dia tuh sama kayak kaktus tahan banting. Jadi kalau 3 hari belum dikasih makan, ikan cupang masih bisa happy aja berenang gitu. Sama kayak kaktus, duluan lebih malah nggak usah dikasih air juga dia bisa malah lebih happy ya. Dan jadi ya memang itu ada sedikit perbedaan. Nah, tapi kalau nanti udah punya anak ya nggak apa-apa lah, kasih anjing, kucing, kelinci, jerapah, gajah, ya udah. Jangan. Kayak Noah's Ark ya lama-lama. But I agree. Binatang sama tanaman tuh it takes a lot of commitment ya. Iya. Harus komit gitu merawatnya. Nah, karena Nadine udah menyinggung sedikit, karena ada juga yang bertanya di kolom komentar, apakah Dimas sama Nadine memang sengaja katanya menunda untuk punya momongan, atau memang titik. Enggak, kita dari awal nikah kita pengen Tuhan kasih kita turunan, idol Tuhan gitu, biar happy kita gitu. Tapi ya Tuhan bilang on the way, tenang, sabar. Ya sabar 2 tahun. 2 tahun ya berubah menjadi lebih baik, makanannya juga lebih terkontrol lah, nggak terlalu mengkonsumsi gula, garam, minyak, olahraga, MSG, olahraga juga kita juga aktifin. Kita Dimas suka banget naik sepeda, terus lari, aku pun yoga. Udah kita ubah, tapi kata Tuhan on the way. Tunggu, indah pada waktunya. Oke, Tuhan. Waktunya. Siap. Ya, ikut aja apa kata Big Boss ya. Iya. Setuju. Iya kan? Iya. Aku sekarang juga pengen ngetes, pengen ngecek, pengen lihat nih kekompakan seberapa besar kalian berdua mengenal satu sama lain ya. Ini pertanyaan buat Dimas sama Nadine, tolong dijawab sendiri-sendiri. Dim, menurut Dimas, Nadine tuh orang yang pesimis atau optimis? Optimis. Oh ya? In what? Kok kamu bisa bilang dia orang yang optimis? Karena kadang-kadang suka gini kayak optimis. Saking optimisnya dia kadang-kadang suka sampai nggak tahu sebenarnya maknanya seperti apa, meaningnya gimana, tapi dia yakin enggak ini benar, enggak ini salah gini, enggak ini benar ini. Yakin kamu? Coba deh Google dulu deh. Oh iya, baru. Tapi dia yakin dulu, dia selalu yakin dengan apa yang ada di pikirannya dia. Itu nggak salah, itu benar. Cuman mungkin perjalanannya nggak semudah itu aja. Kadang-kadang ada seperti itu. Tapi dia sangat optimis. Kadang-kadang kayak contohnya tumbuhan ini deh yang kemarin. Tanaman udah, kalau gue melihatnya tanaman udah mati, kekeringan atau terlalu basah. Yang mana yang belakang ya? Iya. Bukan. Kaktus. Kaktus. Jadi gue ngeliat itu kaktusnya udah kering banget atau basah banget, gue nggak tahu. Tapi kayak udahlah, dia udah mati tuh, udah taruh aja tanamannya di tanah depan, siapa tahu nanti bisa hidup secara alami gitu segala macam. Enggak ini dia tuh kurang ini sampai ternyata sampai sekarang hidup tanaman itu dan malah makin banyak gitu. Dan itu salah satu contohnya dia optimis banget. Yang gue pikir udah mati, udahlah biarin aja dia berada di alam bebas gitu. Ternyata Nadine dirawat, dipindahin, diurusin, sekarang berkembang dan semakin lebat gitu kaktusnya.
Itu contoh simpelnya kalau dia optimis sekali. Yeay. Tawa. Optimistic diva gitu dong kan. Sekarang untuk Nadine. Nadine, mengenai Dimas. Menurut Nadine, Dimas itu tipe orang yang suka bikin rencana atau everything just go with the flow, kita pikirin kalau sudah terjadi di depan mata. Atau ngancurin rencana. Dimas saya ngomong. Dia suka bikin rencana. Dia suka bikin rencana kayak tiba-tiba planning mau jalan kemana atau punya ide, ayo kita naik motor yuk, muter-muter gitu, cari angin gitu. Ayo lihat ikan yuk gitu, cupang ke ke toko ikan, ayo gitu. Dan dia suka setiap perjalanan pada saat kita lagi sering travelingnya sebelum COVID, dia suka ada surprise di tengah perjalanan itu. Iya, surprise ya, tiba-tiba kayak lagi nyantai gitu, nyantai di kamar. Yuk kita beli es krim yuk, keluar. Yuk kita lihat air mancur yuk. Kayak spontaneous, random spontaneous. Itu makanya aku pilih kamu. Bisa aja. Ada punya nih pasti nih. Ada punya nih. Aku butuh dia tanah lagi nih sayang untuk aglonema kita. Aku baru mau bilang, minta tanaman baru tuh pasti abis ini tuh Nadine, bener kan? Tadi pagi udah sounding lagi. Ada nih Livingstone nih, Bapak. Ini Livingstone. Litops, tahu kan? Litops. Aduh, aku tuh nggak terlalu jago tanaman. Enggak, kita lagi kena euforia pertanaman. Tapi tanaman ini tuh kecintaan kalian karena pandemi atau sebelum ini memang udah punya hobi berkebun? Sebelum ini udah sih. Iya, sebelum ini udah. Jadi halaman kita, mini kebun kita bikin sendiri, kita taruh batu sendiri, kita suburin tanahnya, karena kan memang nggak terlalu besar. Jadi aku sih pikir masih bisa ke-handle lah sama kita. Terus tanaman rambatan yang langsung ke atas, ke rooftopnya, jadi nggak terlalu panas, mobil. Kita udah, at least ada warna hijau lah di dekat rumah, sekitar rumah kita. Kayak gue suka banget pohon Kamboja. Kita tanam sendiri, ya kita stek, kita tanam sini. Terus Nadine suka dia mau jeruk-jerukan lah dalam setiap makanan minumannya, dia suka dikasih jeruk. Daun mint ditanam sama Nadine. Terus kita nanam cabe, kemangi. Siapa lagi ya? Bukan kemangi, mint. Mint. Kemarin sempat sayur bayam ya? Bayam, nggak berasa, susah bayam. Susah ya ternyata ya. Katanya nggak kangkung yang gampang, Nadine. Kangkung. Iya. Leci juga kita sempat ada. Leci kita tapi nggak berkembang. Leci nggak berkembang. Mungkin ada tips kalau ada yang bisa ngembangin itu leci. Gitu aja ukurannya. Oke. Aku sekarang mau tanya lagi buat kenapa? Selama pandemi Nadine jadi lebih parah. Tapi parahnya membangun loh dia loh, hebat. Yeah. Nah, bagus. Dimas, aku pengen tahu juga sekarang. Menurut Dimas, Nadine itu tipe manusia yang lebih banyak pakai hati atau pakai kepala dalam mengambil keputusan? Lo nih. Nadine, lebih banyak hati apa pakai kepala? Pakai dengkul. Yes. Ya. Nadine tipikalnya dia memiliki hati yang sangat sabar. Dia orang yang sangat sabar yang pernah saya kenal, pasti ya mungkin selain mama saya ya Nadine lah ya. Nadine sabar banget. Dia memakai kepala untuk biasanya bukan untuk logikanya tapi lebih nerocosnya dulu. Kayak nyari barang contohnya. Kalau nyari barang dia ngomong dulu. Ini aku di mana sih? Ini aku di mana sih? Coba cari pelan-pelan. Oh iya, ada. Yang penting ngomong dulu. Karena Nadine tipikal orang yang ekspresif menurut saya ya. Dia suka ngomong gitu. Tapi dia sabar banget sih. Dia menurut saya perempuan yang memiliki logika yang berjalan dengan seperti laki-laki. Jadi sabarnya perempuan, logikanya logika laki-laki. Itulah. Oh, ada yang bilang katanya Nadine kayak Gal Gadot ya katanya tuh. Mungkin that explains komentarnya Dimas ya. Kombinasi laki-laki sama perempuan, sabarnya laki-laki.
Nadine, kebiasaan buruk Dimas yang kamu sebel sebenarnya ada apa enggak? Cuek ya. Cuek, lempeng, apalagi kalau udah kayak masih di rumah aja ini tuh kayak suasana males tuh tinggi banget, kayak cuma nonton film series, terus cuma leha-leha doang, main handphone itu untuk mengarah ke situ tuh tinggi banget dan gampang banget gitu. Jadi mood swingnya tuh cepet banget ya. Nah terkadang kalau udah satu hari nih udah kayak nonton film series terus, ya udah bablas series terus, dan itu akan jadi kayak ditanya cuman ya mau makan nggak, enggak, jadi kayak ya udah lempeng aja, flat, tanya apa, flat, ya udah, artinya aku harus ngulik jawabannya ini artinya apa ya, mengarahnya kemana ya, jadi kayak harus kayak dapat PR gitu loh, harus mengulik jawaban dia yang artinya apa, artinya dia senang, artinya dia lagi marah, artinya emang lagi males. Males, jadi kayak tricky, tapi ya cukup dimengerti lah selama di rumah aja ini. Momen bukan ngomong sih, kayak jadi momen-momen kayak gitu tuh munculnya cepet banget gitu ya, pasti aku juga kayak gitu sih. Iyalah ya. Nih, bicara sedikit mengenai pandemi. Menurut Nadine sama Dimas, setelah pandemi ini surut, kan banyak yang bilang pandemi ini merubah kehidupan kita. Kita nggak akan bisa sama balik kayak dulu lagi. Untuk pribadi Nadine sama Dimas, setelah pandemi ini mulai reda, kira-kira apa yang akan berubah dari kehidupan kalian berdua? Kebiasaan sih. Kebiasaan pasti berubah. Kebiasaan yang dulunya kita cuek dengan suatu hal, sekarang jadi kita nggak bisa secuek dulu lagi. Kita harus lebih menjaga, namanya sekarang kebersihan, terutama tangan. Mungkin dulu saya tipikal orang yang jarang cuci tangan. Saya cuci tangan selalu pada saat mau makan sama pada saat mandi atau wudhu. Tapi sekarang jadi nggak bisa seperti itu. Jadi sekarang dikit-dikit cuci tangan. Kita habis ngelakuin apapun, kita cuci tangan. Kebiasaan itu yang harus kita bangun dari diri sendiri dulu, baru kita bisa ngasih tahu ke orang lain juga kan. Itu yang paling susah. Terus yang kedua, mungkin sekarang yang paling susah juga, saya suka malas minum vitamin. Nadine selalu ngingetin kayak, ini minum vitaminnya. Ah udahlah nanti aja nanti. Tapi sekarang jadi nggak bisa, kita harus gitu. Kita butuh vitamin, kita butuh menaikkan atau kita butuh menjaga antibodi kita juga kan buat imun sistem kita. Kebiasaan itu sih yang pasti yang paling harus saya perhatikan, terutama Nadine perhatikan buat saya. Yeah. Oh. Karena minum vitamin kan juga capek ya, pegel juga apa tablet gitu-gitu kan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang jamu atau minum jus-jusan, beras kencur, kunyit asem ya, ganti-ganti lah imunnya, madu gitu sih. Sama ini kebiasaan, biasanya kalau ketemu orang tua kan langsung peluk ya. Keponakan cium-cium, sekarang situ lah. Oh, katanya kalau peluk anak-anak tuh cara paling aman, peluknya dari belakang katanya. Jadi kita nggak ada untuk droplet tuh ya lebih sedikit katanya. If you kan kangen kan pengen peluk mereka ya, nggak mungkin banget. Terutama yang paling aneh pada saat Lebaran kemarin sih. Iya. Biasanya kita Lebaran ada tradisi sungkeman kalau di keluarga kami. Ini nggak ada. Itu paling aneh. Oh, iya, aku juga lihat tuh teman-teman aku sungkeman tapi jauh-jauhan gitu, kayak bingung ya. Nah, Dimas, kalau untuk kira-kira industri perfilman kita tuh, menurut Dimas akan kapan mulai balik lagi berproduksi? Kalau dari kalau dari saya ngobrol-ngobrol dengan teman dan penilaian sendiri, kemungkinan sih produksi untuk film itu sendiri bisa di Agustus September kali ya, kalau menurut saya. Karena kan sekarang protokolnya itu banyak banget ya, banyak protokol yang harus dijalankan dan harus disiapkan oleh produksi tersebut. Jadi otomatis pasti
budget produksi pun akan berbeda gitu. Nah, pasti akan ada dari pre-productionnya sendiri pun pasti akan ada perhitungan lagi, mana yang harus di-press, mana yang bisa kita toleransikan, mana yang perlu, mana yang tidak. Itu banyak banget yang dirubah dari sistem semuanya. Jadi kemungkinan sih, kalau menurut saya pribadi sih bisa di start Agustus ke depan. Kalau sekarang kan setelah PSBB ini dibuka, kita baru bisa lagi untuk ketemu satu sama lainnya untuk diskusikan lagi mana yang harus dijalankan kan dari pre-production tersebut. Ya, betul. Susah sih. Ya, it's a tough decision for everyone ya. Terakhir untuk menutup obrolan Brunch with Dave dengan Nadine dan Dimas, aku ingin kembali menyentuh mengenai isu lingkungan kepada Nadine. Tadi kan Nadine bilang di Sea Soldier udah beberapa tahun. Menurut Nadine nih, apa sih Nat challenge terbesar untuk menularkan semangat kepada orang-orang kita untuk mulai menghargai lingkungan? Jadi dengan berjalannya Sea Soldier ya, kita juga ngelihat era sama keinginan orang untuk berubah menjadi lebih ramah lingkungan sih. Jadi tahun terberat adalah 2 tahun pertama Sea Soldier. Untuk mengajak orang bawa tas sendiri, terus buang sampah pada tempatnya, itu kita ditolak-tolakin awalnya. Kayak, apa sih, ngapain urusan kayak gitu kita harus perhatiin. Terus, mungkin ya era juga, semakin ke belakang pola hidup menjadi lebih baik dan itu membuat kita menjadi lebih gampang lagi untuk bicara, dan semakin ke belakang orang jadi semakin tahu kenapa harus melakukan dalam arti menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan. Jadi yang perlu diketahui adalah tiap orang harus mencari tahu sendiri alasan kenapa harus menjaga lingkungan, karena dengan lingkungan bersih artinya kita juga menjadi orang yang bersih. Lingkungan sehat, artinya kita juga menjadi orang yang sehat juga. Dan bisa dilihat dengan adanya pandemi sekarang, lingkungan kita, khususnya langit, menjadi lebih biru. Artinya kita menghirup udara yang lebih baik lagi. Dan itu yang menjadi alasan kenapa kita harus jaga lingkungan kita dan mengubah pola hidup kita menjadi yang lebih ramah lingkungan dari yang paling terkecil di rumah kita. Jujur kita berdua belajar tentang pemilahan sampah itu susah banget, sampai dimarah-marahin juga, dikasih tahu ini sampah organik sama non organik jangan dijadiin satu gitu. Kita cari tahu kenapa nggak boleh dijadiin satu, karena memang pertama kalau yang plastik itu lama-lama bisa, kalau ada makanan itu jadi bau. Jadi memang ada jadwal-jadwal pengangkutan pemilahan, dan dengan berjalannya waktu kita pun juga belajar tentang pemilahan sampah. Jadi kalau untuk lingkungan nggak usah yang ribet-ribet dulu deh. Dan dari rumah dulu kita bersihin kamar, biar kita bisa tahu berapa banyak sampah yang kita produksi, terus pemilahan kertas. By the way, di rumah kita tempat sampahnya ada 5. Hah? Non-organik, residu, B3, sama sisa makanan. Jadi sisa makanan sendiri, non-organik sendiri, organik sendiri, B3 sendiri, residu sendiri. Jadi depan rumah kita tempat sampah. Nanti kita ngambil sesuai jadwalnya gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramku ada videonya. Itu ditiru nggak sama tetangga-tetangga? Iya. Kita satu kompleks. Satu kompleks begitu. Itu hebatnya. Ya. Ya, hebat. Aku suka banget tadi Nadine bilang. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa ditiru sama klaster-klaster lain, sama teman-teman lain semuanya. Yes, betul. Apa yang Nadine sama Dimas bilang tadi, untuk menyadari pentingnya menjaga lingkungan itu setiap orang harus mengalami sendiri, mencari sendiri alasannya kenapa mereka harus menjaga lingkungan. Karena kalau cuma dikasih tahu aja orang nggak mau denger ya, Dimas ya, Nadine ya. Tapi kalau ngejalanin sendiri bisa ngerti gitu ya. Oke, Nadine, Dimas, terima kasih banyak Sabtu ini sudah mau dan membiarkan saya dan juga Bazar mengganggu weekendnya. Anytime dong. Ini apa nih? Iya. Ada apa nih kok? Nadine? Surprise. Ada salam dari guys. Aku tuh tiap kali kamu kasih lihat itu, aku kasihan sama Dimas, satu-satunya binatang yang diperbolehkan di rumah. Dimas, yang sabar ya, Dim.
Thank you ya perhatiannya. Tolong bantu ya. Nadine, Dimas, bye. Have a beautiful Saturday. Bye.